Bab 71. Dilirik oleh manajer artis. Qin Lang sama sekali tidak tahu dengan pemikiran Liu Hong dan yang lain. Dia dan Zhong Yu masih bersama dengan manis seperti biasanya. Keesokan harinya, setelah 1 minggu bimbel yang padar, Zhong Yu akhirnya bisa mengejar pelajarannya yang tertinggal. Saat ini, dia baru ada waktu untuk merasakan dunia seperti milik berdua dengan Qin Lang. Setelah kelas pertama di pagi hari, mereka berdua tidak ada kelas lagi. Qin Lang mengajak Zhong Yu untuk pergi ke jalanan di depan sekolah. Aku memperpanjang tinggal Tante di Xuan Guest House selama 1 minggu. Dia jarang-jarang datang ke Jinling. Biarkan dia berjalan-jalan di Jinling. Qin Lang menggandeng tangan Zhong Yu, berjalan di jalanan. Melihat wajah cantik Zhong Yu yang sedang makan es krim, dia merasa sangat senang. Beberapa hari ini aku juga tidak pergi menemui dia. Dia seorang diri bagaimana berjalan-jalan di kota Jinling. Ada kesedihan di wajah Zhong Yu. Sebenarnya dia bukannya tidak ingin menemani ibunya, tapi Kai Nong meminta dia untuk fokus giat belajar di sekolah. Tidak boleh karena dirinya jadi bolos sekolah. Tidak masalah. Aku sudah meminta Shen Wanqian untuk memerintahkan seseorang menemani tante jalan-jalan. Kamu tenang saja. Kamu memang selalu ada cara. Zhong Yu tahu, sekalinya Qin Lang memerintahkan seseorang, segala hal pasti akan beres. Dia pun jadi tenang. Panas sekali. Qin Lang melihat 2 kepangan Zhong Yu. Dia sangat menyukainya. Dia tidak bisa bosan melihatnya. Aku makan sesuap es krimnya ya. Hanya boleh 1 suap saja. Qin Lang langsung menatap dia. Masih tidak enak dengan Zhong Yu, tapi hatinya sangat suka. Zhong Yu pun menyuapi es krim itu ke mulut Qin Lang. Aku makan ya. Setelah mengatakan itu sambil tersenyum, dia membuka mulutnya dengan perlahan. Lalu Zhong Yu yang tadinya terkejut, berubah menjadi marah. Dia melahap seluruh es krim itu dalam 1 gigitan, hanya menyisakan sedikit untuk Zhong Yu. Qin Lang sambil menikmati, sambil menatap Zhong Yu dengan senyuman meledek. Qin Lang. Zhong Yu berteriak marah, lalu memegang telinga Qin Lang dan berkata dengan kesal, kamu keluarkan lagi tidak? Aku kesal. Dasar pembohong. Nanti kena akibatnya. Aduh. Zhong Yu, lepaskan. Telingaku bisa lepas nanti, teriak Qin Lang. Setelah bersusah payah beberapa lama, akhirnya Zhong Yu melepaskannya. Aku hanya makan 1 suap. Kamu juga sudah setuju. Qin Lang meraba telinganya dan lanjut berkata kepada Zhong Yu, kamu. Zhong Yu menatap Qin Lang dengan marah. Saat ini, Qin Lang bergegas mengaku salah, lalu memeluk Zhong Yu. Aku salah. Hanya bercanda saja denganmu. Jangan marah. Ya, aku belikan kamu 2 es krim. 3, 4. Juga boleh. Zhong Yu, kamu rakut sekali. Zhong Yu yang digurau oleh Qin Lang pun tertawa. Qin Lang langsung menghela napas lega dan memeluk Zhong Yu. Walaupun Zhong Yu kurus, tapi sangat bisa dipeluk. Qin Lang merasakannya dengan sepenuh hati. Sudahlah. Lepaskan aku, bisik Zhong Yu. Qin Lang melihat Zhong Yu, lalu menyadari pandangannya tertuju ke belakangnya. Qin Lang melepaskan Zhong Yu, melihat ke belakang dan melihat wanita cantik dengan rambut pendek sedang menatapi mereka berdua. Tapi saat Qin Lang melihat wanita cantik rambut pendek itu, langsung terkejut dan bergegas memalingkan pandangannya ke tempat lain. Qin Lang menolehkan kepalanya dan langsung bertemu dengan mata kecil dengan rasa curiga dan sedih milik Zhong Yu. Kemudian wanita cantik berambut pendek itu mengarahkan pandangan mereka kepada mereka lagi, seperti benar-benar memperhatikan mereka. Dia siapa? Tanya Zhong Yu dengan cemburu. Aku tidak tahu. Qin Lang mengangkat pundaknya. Wanita ini pertama kali dia lihat, tapi melihat Zhong Yu cemburu, hati Qin Lang pun langsung merasa sangat senang. Kalau begitu kenapa dia terus menatapimu? Bisik Zhong Yu. Dia sekarang masih menatapimu. Qin Lang menoleh untuk melihat, lalu
Mengejutkan wanita cantik berambut pendek. Itu lagi. Dia bergegas berbalik badan. Saat Qin Lang menghampiri dia, wanita cantik berambut pendek itu berbalik badan lagi, melihat ke arah Qin Lang dengan ekspresi serius. Mungkin karena aku tampan, kata Qin Lang, sambil tersenyum pahit kepada Zhong Yu. Memangnya aku tidak tahu. Zhong Yu melihat Qin Lang dengan jengkel. Katakan padaku, menurutmu dia bagaimana? Ah, Qin Lang terkejut, lalu tersenyum. Zhong Yu merasa terancam. Qin Lang tersenyum jahat dan langsung bertanya kepada Zhong Yu dengan lembut, kenapa kamu peduli? Siapa yang memedulikanmu? Kamu yang seperti itu, kata Zhong Yu dengan malu. Kalau menurutmu dia baik, kamu pergi bersama dengan dia saja. Aku pergi lebih dulu. Setelah mengatakan itu, Zhong Yu pun langsung ingin pergi. Qin Lang langsung terkejut. Tidak berani bercanda lagi. Kalau bercanda lagi nanti akan timbul masalah. Dia mana sebanding dengan kamu? Qin Lang memegang tangan kecil Zhong Yu, lalu berkata dengan serius, di hatiku, kamu lebih penting dari siapapun. Benarkah? Tanya Zhong Yu sambil menundukkan kepalanya. Hatinya merasa hangat. Tentu saja benar. Bukankah kamu bertanya padaku menurutku dia bagaimana? Di mataku, kamu lebih cantik 100 kali lipat dibandingkan dia. Kalau kamu putri Ziwei film Putri Huanzu, dia adalah ibu Asurong. Kalau kamu Chang'e, Dewi Bulan, dia Voldemort. Kalaupun kamu mengupil, kamu lebih baik dari dia. Benci. Kapan aku mengorek hidungku? Zhong Yu memukul badan Qin Lang, lalu tertawa. Matanya yang berbinar menatap Qin Lang. Perkataanmu manis sekali. Siapa tahu sebenarnya hatimu berkata apa? Hei, kamu masih tidak percaya denganku ya? Aku sekarang akan membuktikan untukmu, kata Qin Lang. Lalu membalik badan pergi, menghampiri wanita cantik berambut pendek itu. Qin Lang kembali, bisik Zhong Yu dengan panik kepada Qin Lang. Mana mungkin dia tidak percaya dengan Qin Lang. Hanya bercanda saja. Wanita cantik berambut pendek itu diam-diam menyukai Qin Lang. Itu juga perasaan orang. Kalau Qin Lang pergi, menghampiri dia, bukankah itu sengaja mempermalukan orang itu? Dan juga, Qin Lang mendengar dirinya dipanggil tapi tidak kembali. Dia terus berjalan, menghampiri wanita cantik berambut pendek itu. Melihat Qin Lang menghampiri dirinya, wanita cantik berambut pendek itu pun panik. Dia melihat ke kiri, melihat ke kanan. Ekspresinya seperti tidak tahu harus berbuat apa. Qin Lang menghampiri dia. Wanita cantik berambut pendek itu tidak bisa apa-apa. Hanya bisa dengan cepat membelakanginya. Menghindari rasa malu. Melihat ekspresi panik wanita cantik rambut pendek itu, Qin Lang pun juga merasa tidak berdaya. Tidak mengira hanya melihat sekali, langsung sesensitif itu kepadaku. Bahkan, melihatku saja tidak berani. Dia pasti sudah diam-diam sering menguntit dirinya. Aduh, kita bertemu di waktu yang salah. Kalau sebelum kenal dengan Zhong Yu, kamu mungkin masih ada kesempatan. Tapi sekarang, sudah kenal dengan Zhong Yu. Bahkan kalau peri turun ke bumi, aku juga tidak akan memandang peri itu. Astaga, wanita cantik ini seleranya jelek sekali. Bisa menyukai pecundang seperti ini. Aku juga lebih bagus daripada dia. Kenapa aku tidak seberuntung dia? Wanita cantik, kamu lihat dari situasi keluarganya juga lumayan. Kenapa masih muda sudah buta? Pria-pria di sekitar mereka melihat Qin Lang yang berpakaian tidak bagus berdiri di depan wanita cantik berambut pendek itu pun. Langsung hati mereka merasa panas. Qin Lang berdeham. Dia harus segera memberitahukan wanita ini. Kalau semakin lama dibiarkan akan semakin masalah. Itu, aku sekarang tidak tahu. Siapa namamu? Mohon maaf, tapi aku harus memberitahukanmu lebih dulu. Aku ya, sebenarnya tidak sebaik yang kamu pikirkan. Dan juga aku sudah memiliki pacar. Tidak, mungkin bisa menyukai orang lain lagi. Semoga kamu bisa berhenti. Setelah Qin Lang mengatakan itu, merasa perkataannya sudah sangat halus. Hanya saja perempuan cantik berambut pendek di depannya tidak
bergerak, tidak mungkin setelah aku sudah mengatakan. Begitu jelas. Dia masih tidak bisa melepaskan wanita ini. Qinlang langsung memulai, ingin membalikkan wanita cantik berambut pendek itu untuk menghadap dirinya. Tidak mengira wanita cantik berambut pendek itu seperti seekor kucing yang ekornya terinjak. Langsung terkejut. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Wanita cantik berambut pendek itu mendorong tangan Qinlang dan menatap Qinlang dengan benci. Aku masih ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Kita tidak mungkin bisa, kata Qinlang dengan serius. Wanita berambut pendek itu sangat cantik, dengan wajah yang kecil, kulit yang sangat putih, matanya yang besar, dengan eyeshadow yang digambar. Pakaian yang dia kenakan juga bagus, terasa natural, memancarkan aura tenang. Kamu sedang mengatakan apa? Gila ya kamu. Datang ke sini dan mengatakan kata-kata aneh seperti itu. Kamu memangnya siapa? Siapa yang menyukai kamu? Wanita cantik berambut pendek itu menatap Qinlang dengan tidak percaya. Kamu sedari tapi menatapiku. Wajah Qinlang memerah, merasa sangat malu. Aku menatapimu. Kamu sungguh menarik. Ya, wanita cantik berambut pendek itu menggelengkan kepalanya sambil tertawa, mendorong Qinlang, lalu menghampiri Zhong Yu. Bukankah dia barusan menatapiku? Qinlang di dalam hati berpikir seperti itu. Dalam sekejap langsung merasa sangat malu. Wajahnya menjadi panas. Dia menggaruk kepalanya dan mengikuti wanita cantik berambut pendek itu dari belakang. Wanita cantik berambut pendek itu menghampiri Zhong Yu, tertawa, melihat Zhong Yu dengan teliti, menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan kartu nama dari saku celananya dan menyerahkannya kepada Zhong Yu. Halo, namaku Chen Jingyi. Ini kartu namaku. Qinlang pun merasa malu. Orang itu ternyata sedang menatapi Zhong Yu bukan dirinya. Memikirkan apa yang dirinya katakan barusan kepada Chen Jingyi. Qinlang merasa sangat malu. Dia menggaruk kepalanya dan merasa tubuhnya menjadi lemas. Zhong Yu terkejut. Dia sama sekali tidak mengira Chen Jingyi datang menghampiri dia. Zhong Yu menerima kartu nama itu dengan kedua tangannya. Lalu melihat profesional. Manajer Dream Music Co., Ltd. Chen Jingyi. Aku barusan melihatmu dan langsung tertarik denganmu. Penampilanmu terlihat sangat bagus. Kita sedang membuat sebuah grup idola. Seperti wanita rocker. Aku berharap kamu akan bergabung dengan perusahaan kita, kata Chen Jingyi. Sambil tersenyum. Aku, Zhong Yu menunjuk dirinya sendiri. Chen Jingyi mengajak dia untuk menjadi seorang bintang. Dia merasa semuanya terasa tidak asli. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Tunggu dulu. Kartu ini sungguhan. Qinlang menarik Zhong Yu ke belakangnya. Tingkat kewaspadaannya sangat tinggi. Khawatir Zhong Yu akan ditipu. Chen Jingyi menatap Qinlang dengan tidak senang. Melihat mata tajam dari Chen Jingyi, Qinlang masih merasa bersalah. Lagi pula barusan dia mengatakan kata-kata yang sangat narsis. Kalau tidak percaya, kalian bisa memeriksa di internet, kata Chen Jingyi. Dirinya sendiri tiba-tiba menghampiri mereka. Seperti itu. Wajar saja mereka curiga. Dia juga bisa melihat kalau Qinlang itu pacar Zhong Yu. Qinlang dan Zhong Yu mencari di internet. Memang benar ada informasi tentang Dream Music Co., Ltd. Chen Jingyi memang benar manajer di perusahaan Dream Music. Perusahaan Dream Music ini juga bukan perusahaan kecil. Banyak bintang yang dinaungi oleh perusahaan ini. Mohon maaf, barusan aku menyinggungmu. Zhong Yu meminta maaf kepada Chen Jingyi untuk Qinlang. Tapi, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin tidak ada kemampuan untuk bergabung dengan perusahaan kalian. Hati Zhong Yu penuh harapan. Hanya saja dia adalah wanita kampung. Tidak ada keahlian apa-apa. Kamu tenang saja. Fisik tubuhmu memenuhi standar. Berarti, kamu juga tidak tahu wanita rocker ya. Yang Cao Yue yang paling cantik juga tidak memiliki keahlian yang begitu menonjol. Aku merasa kamu memiliki potensi untuk menjadi seperti dia. Keahlian dan lain-lain. Kita
bisa melatihmu. Kamu tenang saja, kata Chen Jingyi sambil tersenyum. Siap untuk mencoba tidak? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalau terlewat, mungkin akan menyesal seumur hidup. Semakin Chen Jingyi melihat Zhong Yu, semakin dia bisa melihat bintang dalam dirinya. Sangat ingin mendapatkan dia. Zhong Yu merasa dilema. Dia juga tidak tahu dirinya takut apa. Dia hanya menarik ujung bajunya. Tidak bisa mengambil keputusan. Kita pergi saja. Qin Lang mengambil keputusan untuk Zhong Yu. Dia melihat ekspresi dan tingkah Zhong Yu pun tahu. Sebenarnya, Zhong Yu di dalam hati ingin mencoba. Tubuh Zhong Yu gemetaran. Lalu melamun menatap Qin Lang. Mau tidak? Aku perlu jawaban langsung dari mulutmu, tanya Chen Jingyi kepada Zhong Yu. Zhong Yu menatap mata Chen Jingyi dan pada akhirnya hanya menganggukkan kepalanya. Bab 72. Aku datang mencari pacar. Bagus. Dilihat dari tampangmu yang lucu. Aku, seorang wanita pun bisa menyukaimu. Aku yakin para penonton akan lebih menyukaimu, kata Chen Jingyi sambil memegang tangan Zhong Yu. Karena kamu setuju. Kalau begitu sekarang, ikut aku pergi ke perusahaanku untuk menandatangani kontrak. Di saat yang sama, kita akan menilai tingkat keahlian bernyanyi dan menarimu, untuk memfokuskan latihan untukmu ke depannya. Iya, Zhong Yu menganggukkan kepalanya, dengan serius. Saat ini dia sudah memutuskan, di dalam hati, karena sekarang dia ada jalan untuk menampilkan seni. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Walaupun Zhong Yu sekarang sudah tahu Qin Lang kaya raya, tapi dia sama sekali tidak pernah memikirkan dirinya akan bersama Qin Lang dan tidak melakukan apa-apa. Dirinya masih ingin berusaha seperti sebelumnya. Bagus. Kalau begitu, kita sekarang pergi. Dia tidak perlu ikut. Grup idola yang kita bikin ini masih dalam tahap rahasia. Perusahaan tidak memperbolehkan orang luar untuk masuk. Kamu di kampus saja. Nanti selesai aku akan datang menjemputmu, kata Zhong Yu menatap Qin Lang. Tadinya Qin Lang ingin ikut, tapi karena Zhong Yu berkata seperti itu, dia juga hanya bisa menurutinya. Qin Lang menanyakan lokasi perusahaan Chen Jingyi dan berjanji akan menjemput Zhong Yu setelah urusannya selesai. Chen Jingyi memanggil taksi lalu pergi ke perusahaannya bersama Zhong Yu. Dia benar-benar pacarmu, Chen Jingyi teringat akan perkataan yang menjijikkan dari Qin Lang kepada dirinya. Hatinya pun agak kesal. Barusan dia berkata padaku, aku diam-diam menyukai dia. Juga tidak tahu keberaniannya datang dari mana. Dilihat dari pakaiannya, aku sudah bekerja di dunia hiburan selama bertahun-tahun. Di mataku, dia hanya seperti orang tua. Zhong Yu mendengar Chen Jingyi mengeluh, tapi tidak marah, malah tertawa. Barusan dia juga cemas Chen Jingyi sedang menatapi Qin Lang. Tidak mengira di mata Chen Jingyi, Chen Jingyi hanya seperti orang tua. Sebenarnya dia orang yang sangat baik. Zhong Yu, kamu hanya seorang mahasiswi. Mungkin merasa dia lumayan baik. Tapi setelah kamu bisa menjadi bintang terkenal, reputasi dan kekayaanmu akan berkembang pesat. Dia nantinya tidak pantas denganmu lagi, kata Chen Jingyi dengan serius kepada Zhong Yu. Nanti kita bicarakan lagi saja. Zhong Yu tersenyum datar. Meskipun kalau dirinya menjadi bintang terkenal seperti Fan Bingbing bisa menghasilkan uang, apakah dia bisa menghasilkan uang sebanyak keluarga Qin Lang? Tidak lama kemudian, mereka sampai ke cabang perusahaan Dream Music yang ada di Jinling. Chen Jingyi menuntun Zhong Yu ke ruang latihan untuk menilai keahlian menyanyi dan menarinya. Tidak mengira hasil penilaian Zhong Yu melampaui ekspektasi yang dimiliki Chen Jingyi. Zhong Yu tidak mengira kamu bukan hanya cantik, keahlian bernyanyi dan menarimu juga sangat bagus. Setelah latihan profesional dari kita, nantinya kamu pasti akan menjadi bintang yang hebat dalam bernyanyi dan menari. Chen Jingyi sangat senang dengan Zhong Yu, merasa dirinya menemukan harta karun. Setelah menandatangani kontrak dengan Zhong Yu, hari sudah siang. Chen Jingyi membawa
Zhong Yu pergi makan. Sekarang kamu sudah menjadi artis di bawah naungan perusahaan kita. Kamu itu mahasiswi. Kamu selain harus belajar dengan benar, kamu juga harus memperhatikan perkembanganmu dalam dunia industri. Harus berusaha lebih dibandingkan orang lain. Sore ini kebetulan kamu tidak ada kelas. Langsung latihan di kantor saja. Di saat yang sama, nanti sore, beberapa anggota lain dari grup juga akan datang. Nantinya aku akan memperkenalkan kalian kepada satu sama lain. Saat makan, Chen Jingyi sudah menganggap Zhong Yu sebagai artis bawahannya. Iya, Zhong Yu menganggukkan kepalanya dengan serius. Chen Jingyi begitu memandang tinggi dirinya. Dirinya sendiri pun harus berusaha lebih. Tidak boleh mengecewakan Chen Jingyi. Lebih tidak boleh lagi menyia-nyiakan masa mudanya. Zhong Yu menelepon Qin Lang, mengatakan, sore ini dirinya akan latihan di kantor. Meminta dia untuk tidak mencemaskan dirinya. Nanti, latihan selesai, dia baru akan menelepon Qin Lang lagi. Jam 4:30 sore, Qin Lang baru selesai kelas dan sedang berjalan kembali ke asrama. Saat ini, Xia Qing dari tim pemandu sorak menelepon dia. Qin Lang, kamu ada di mana? Sekarang langsung datang ke lapangan barat untuk memindahkan barang. Tim basket sedang ada pertandingan. Kamu tidak tahu, kata Xia Qing di telepon dengan marah. Baiklah, aku akan segera pergi. Qin Lang sudah terbiasa dengan sikap Xia Qing. Tim pemandu sorak bertanggung jawab untuk menyemangati. Dia adalah satu-satunya pria di tim pemandu sorak. Tanpa dirinya, tidak ada yang bisa memindahkan barang. Qin Lang juga merasa bersalah. Setelah menutup teleponnya, dia langsung bergegas pergi ke lapangan barat. Sesampainya di lapangan barat, para wanita dari tim pemandu sorak sudah mengenakan pakaian yang terbuka. Terlebih lagi Xia Qing, postur tubuh yang tinggi dan ramping, pinggang yang kecil, paha putih, wajah yang terlihat seperti bintang, membuat orang yang sekali melihatnya pun merasa sangat cantik. Saat ini ada 7-8 wanita cantik yang berdiri di depan ruangan peralatan, menunggu Qin Lang datang memindahkan barang. Aduh, Qin Lang, 1 bulan ini kamu menghilang kemana? Saat melihat Qin Lang, Xia Qing pun langsung tersenyum menatapnya. Dia sudah 1 bulan tidak bertemu dengan Qin Lang. Dia pun merasa aneh. Aku pergi jalan-jalan, kata Qin Lang sambil tersenyum. Melihat begitu banyak wanita cantik di tim pemandu sorak, perasaan hati Qin Lang pun menjadi baik. Aku sekarang akan memindahkan hula hoop ke lapangan basket. Setelah mengatakan itu, Qin Lang langsung memindahkan barang-barang tim pemandu sorak. Masih ada uang untuk jalan-jalan. Aku masih ingat terakhir kali ada seseorang yang mengemis ke orang lain di depan toko udang, kata Xia Qing dengan santai sambil merapikan roknya. Xia Qing, lihat dirimu. Qin Lang mempunyai Big G. Kenapa memangnya kalau pergi jalan-jalan, kata seorang wanita di tim pemandu sorak dengan marah. Xia Qing sudah memberitahukan mereka, Big G yang Qin Lang kemudikan itu milik orang lain. Jadi mereka pun sudah tidak takut dengan Qin Lang lagi. Qin Lang juga tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat kotak sambil berjalan ke lapangan basket. Xia Qing dan yang mengikuti di belakang, Su Hao, Wang Xiaodi, dan anggota tim basket yang lain sedang pemanasan di samping lapangan. Oh, ini pencuri 2 juta yuan. 1 bulan tidak kelihatan. Aku mengira kamu melarikan diri. Wang Xiaodi mendribel bola sambil tersenyum, menghampiri Qin Lang. Pencuri apa? Kepala sekolah sudah menjelaskan semuanya. Tidak boleh memperlakukan orang seperti itu. Lalu, tersenyum ke arah Qin Lang. Seharusnya memanggil dia pemilik mobil mewah. Benar, betul. Panggil pemilik mobil mewah. Pemilik mobil mewah. Anda sudah datang. Haha. Yang lain mulai ikut meledek. Mereka semua tahu, sebenarnya Big G itu bukan milik Qin Lang. Qin Lang, hari ini kamu tidak datang mengemudikan Big G milikmu, tanya Su Hao, yang berjalan ke samping Qin Lang sambil tersenyum jahat. Sedang diservis.
Aku masih belum mengambilnya. Qin Lang meletakkan kotak yang dia bawa. Dia sama sekali tidak memedulikan Su Hao dan yang lain. Lihat bagaimana mental Qin Lang. Sekarang, masih mengatakan Big G itu miliknya. Kata Su Hao sama dengan wajah bangga. Melihat orang lain. Apakah kalian sekebal Qin Lang? Tidak ada, kata orang lain sambil tertawa. Pantas saja Qin Lang bisa mengemudikan Big G. Sedangkan kita hanya bisa membawa Audi A4. Jaraknya jauh kan? Ingin mengemudikan Big G. Nantinya harus tidak tahu malu. Harus lebih tidak tahu malu dari Qin Lang. Setelah mengatakan itu, Su Hao pun tertawa terbahak-bahak. Aduh, aku beritahu kamu. Dia adalah tukang antar tim pemandu sorak. Mobil yang dia kemudikan Big G. Kata Wang Xiaodi menghadang beberapa murid lain yang ingin lewat dan menunjuk Qin Lang. Siapa? Dia mengemudikan Big G. Kalau dia mengemudikan Big G, aku membawa helikopter. Sial, kata murid itu memandang Qin Lang dengan jijik dan sama sekali tidak percaya. Qin Lang menatap mereka. Tidak mencari masalah dengan mereka dan hanya duduk di samping lapangan. Pertandingan basketnya sebentar lagi akan dimulai. Su Hao dan yang lain mewakilkan universitas Jinling melawan tim dari universitas lain. Dengan sorakan dari tim pemandu sorak Xia King, Su Hao dan yang lain menjadi semakin semangat. Akhirnya, mengalahkan lawan mereka dengan skor yang jauh. Setelah pertandingan selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 6. Saat ini, di lapangan barat, ada mobil Volkswagen perak yang berhenti dengan perlahan. Kakak sepupu Xia King bergumam. Dia tidak bisa mengerti kenapa kakak sepupunya datang ke kampusnya. Xia King, ternyata dia kakak sepupumu ya. Aku ingat kakak sepupumu masih belum menikah, kan? Kata Wang Xiaodi sambil tersenyum. Saat ini, Yang Siki sudah turun dari mobil. Rambut Yang Siki hari ini panjang dan bergelombang, dengan gaun merah yang elastis sampai ke ujung pahanya. Kakinya terlihat kurus dan putih. Terlihat sangat cantik. Dia berjalan menghampiri lapangan dengan suara sepatu hak tingginya. Seperti model yang sedang berjalan di catwalk. Cantik sekali. Memang benar kakak sepupu Xia King. 1. Keluarga semuanya wanita cantik. Para anggota tim basket menatapi Yang Siki dengan senyuman bodoh di wajah mereka. Beberapa dari mereka mulai mencoba untuk memberikan kesan bagus di depan Yang Siki. Kalian jangan narsis. Kakak sepupuku tidak akan menyukai kalian, kata Xia King tanpa sungkan sambil menghampiri Yang Siki. Para pria di tim basket tidak mendengarkan perkataan Xia King. Mereka satu-satu mengikuti Xia King dari belakang, menghampiri Yang Siki. Si wanita cantik. Siapa yang tidak mau memilikinya? Kakak sepupu, kamu kenapa datang ke sini? Xia King tersenyum sambil menghampiri Yang Siki sambil menggandeng tangannya. Aku datang mencari pacar. Yang Sigi tadinya datang mencari Xia King, meminta tolong kepadanya untuk berbicara dengan Qin Lang. Tapi sekarang sudah tidak perlu. Yang Siki sudah melihat Qin Lang yang sedang duduk di samping lapangan basket. Kakak sepupu Xia King datang mencari pacar. Oh Lia, dia pasti merasa murid kampus masih muda dan tampan. Memikirkan ini pun jadi ingin mencari pacar yang lebih muda. Terpikir akan ini, para pria anggota tim basket pun tiba-tiba langsung merasa kesempatannya datang. Satu-satu mencoba untuk menunjukkan sisi menarik mereka kepada Yang Siki. Melihat Yang Siki berjalan menghampiri mereka, ada pria yang merapikan rambut mereka dengan keren. Ada yang sengaja berpura-pura menjadi lembut. Sedangkan Wang Xiaodi merasa dirinya berotot pun berpura-pura latihan dan mengencangkan otot yang ada di tangannya. Melihat Yang Siki sama sekali tidak memedulikan mereka, Wang Xiaodi merasa Yang Siki akan menghampiri dirinya. Kesempatannya pun datang. Halo Nona, perkenalkan, aku Wang Xiao. Saat Yang Siki menghampirinya, Wang Xiaodi tersenyum tampan dan menjulurkan tangannya kepada Yang Siki. Hanya saja Yang tidak terduga, Yang Siki tidak melihat dia. Tidak melihat dia menjulurkan tangannya dan langsung berjalan melewati dia. Nona,
Senyuman Wang Xiaodi pun langsung kaku. Itu disebut malu. Dia bergegas, menggaruk kepalanya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi melihat gerakan yang Siki berikutnya, Wang Xiaodi pun terkejut. Seperti orang lain, mereka melihat yang Siki menghampiri Qin Lang, jongkok, menarik tangan Qin Lang, dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Ternyata kamu ada di sini. Kamu temani aku makan ya?" Yang Siki yang mengenakan pakaian seksi berdiri bersama Qin Lang. Tangannya yang putih seperti salju menarik. Tangan Qin Lang juga tersenyum kepadanya. Jarak wajah mereka berdua tidak lebih dari 30 cm. Mungkin napas yang Siki bisa dirasakan oleh Qin Lang. Pria yang lain pun terkejut. Hati mereka sangat iri. Merasa dunia ini tidak adil. Sebenarnya ada apa ini? Bab 73. Kalian semua telah ditipu. Saat ini Qin Lang bisa melihat bulu mata yang Siki dengan jelas. Payudara yang Siki hampir menyentuh dada Qin Lang. "Ayo," kata yang Siki dengan manja. Dia sangat memesona. Tubuh Qin Lang menjadi lemas dan hanya ikut pergi. Pria yang lain pun merinding dan merasa mati rasa. Setelah mengatakan itu, yang Siki menarik Qin Lang ke mobilnya. "Kakak sepupu, ada apa denganmu hari ini?" Xia Qing menghadang Yang Siki, lalu memelototi Qin Lang. "Pergi kemana kamu? Kalau kamu pergi, siapa yang memindahkan barang-barang kita? Kamu salah paham dengan kakak sepupuku ya? Kamu tidak melihat dirimu. Apakah kamu pantas dengannya?" Waktu itu, mereka berdua berhasil menggunakan Qin Lang untuk memancing kecemburuan Zhao Wei. Xia Qing merasa nilai kegunaan Qin Lang sudah tidak ada. Jadi, dia merasa Yan Siki sekarang tidak perlu berkencan dengan Qin Lang lagi. Xia Qing tidak mengerti dengan tindakan Yang Siki hari ini. Qin Lang pun marah. Sudah jelas Yang Siki yang mulai menarik dia lebih dulu kan. Tapi dia juga tidak ingin memperpanjang masalah dengan Xia Qing. "Kakak Yang, terima kasih atas niat baikmu. Aku tidak bisa pergi dari sini. Aku masih harus memindahkan barang." Tangan Yang Siki yang menarik Qin Lang tidak lepas. Dia menatap Xia Qing dengan wajah suram. Tatapannya penuh amarah. "Xia Qing, sekarang Qin Lang adalah pacarku, kakak iparmu juga. Nantinya kalau kamu tidak hormat dan memarahi kakak iparmu, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengakui hubungan saudara kita." Qin Lang adalah orang kaya dengan kekayaan yang setidaknya sebanyak ratusan juta. Dia boleh melakukan apa saja. Yang Siki merasa Xia Qing sedang merusak usahanya mengejar Qin Lang. Jadi hatinya sangat marah. Xia Qing yang dimarahi oleh Yang Siki seperti itu pun terkejut. Sekarang Qin Lang sudah tidak ada nilai guna lagi. Kenapa kakak sepupu masih melindungi Qin Lang seperti itu? Dan juga mengatakan kata-kata yang berat seperti itu kepada dirinya. "Minggir," marah Yang Siki. Suaranya yang tajam terdengar seperti petir yang mengejutkan. "Xia Qing." Yang Siki mendorong Xia Qing dengan marah, menarik tangan Qin Lang masuk ke dalam mobil, dan mengemudikan mobilnya keluar dari wilayah kampus. Su Hao menghampiri Xia Qing untuk menghibur dia. Orang lain juga memperbincangkan masalah barusan. Ternyata kakak sepupu Xia Qing menyukai orang seperti Qin Lang. Aduh, sungguh sayang sekali. Qin Lang, si pecundang itu punya apa? Uang? Tidak ada. Latar belakang keluarga bagus tidak ada. Hanya pengemis di pinggir jalan. Aku rasa aku lebih baik dari dia. Kakak sepupu Xia Qing kalau nantinya menikah dengan Qin Lang. Lihat saja. Qin Lang bisa menghabiskan seluruh uang miliknya. Tidak. Seluruh keluarga Xia Qing juga dalam bahaya. Bisa memperbolehkan sampah seperti Qin Lang bergabung dengan keluarga mereka. Orang lain melihat Qin Lang yang diculik oleh Yang Siki dengan aneh. Mereka di dalam hati pun merasa sangat iri. "Siapa bilang kakak sepupuku berkencan dengan Qin Lang?" kata Xia Qing tiba-tiba di kelompok orang ini. Dia selalu menjadi inti utama. Orang lain tidak pernah berani membicarakan hal-hal yang tidak baik soal dirinya. Barusan mendengar orang lain
Berkata seperti itu, Qin Lang mungkin akan menjatuhkan keluarganya. Xia Qing merasa sangat tersinggung. Di saat yang sama, dia juga mengkhawatirkan hal ini. Posisinya di lingkaran pertemanannya akan terpengaruh. Jadi, dia segera mengelak. Bukankah barusan kakak sepupumu mengatakannya sendiri? Datang mencari pacar, kata salah satu anggota tim basket. Iya, dia membawa Qin Lang pergi. Bukankah itu berarti Qin Lang adalah pacarnya? Kalau bukan pacar, kenapa barusan kelihatannya mereka mesra sekali? Kakak sepupumu marah demi Qin Lang. Kita juga bukannya tidak bisa melihat, kata orang lain. Haha, kalian ya, sungguh menganggap masalah ini terlalu sederhana. Xia Qing tiba-tiba tertawa. Orang lain pun menjadi bingung. Tidak mengerti maksud dari Xia Qing. Kelihatannya, sandiwaraku dengan kakak sepupuku terlalu hebat ya. Kalian semua saja tertipu. Sandiwara, menipu semua orang. Mereka yang mendengar perkataan Xia Qing pun kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang Xia Qing bicarakan. Karena menjadi kesalahpahaman seperti ini, aku akan memberitahukan rahasia ini kepada kalian. Xia Qing melihat mereka yang terkejut karena perkataannya. Hatinya pun menjadi lega. Ternyata seperti itu. Kemudian, Xia Qing memberitahukan soal dirinya bekerja sama dengan kakak sepupunya untuk memanfaatkan Qin Lang. Berpura-pura membuat dia menjadi pacarnya untuk memancing rasa cemburu Zhao Wei. Pacarnya. Sebenarnya Xia Qing tidak percaya karena alasan ini. Karena saat dia bertemu Zhao Wei di sebuah restoran, dia sudah sangat marah. Dan juga belakangan ini Zhao Wei sering menanyakan kabar yang Siki kepada dirinya. Sudah jelas cemburu. Dengannya, tujuan mereka sudah tercapai. Yang Siki sama sekali tidak perlu memedulikan Qin Lang lagi. Tapi sekarang, untuk mempertahankan posisinya dalam lingkaran pertemanannya, sekarang dia hanya bisa berkata seperti itu. Ternyata seperti itu. Hei, aku sudah bilang kakak sepupuku itu wanita cantik, tidak mungkin menyukai Qin Lang. Kalau seperti itu bukankah terlihat seperti bunga cantik yang bersama dengan kotoran sapi? Qin Lang sekarang pasti sangat berbunga-bunga. Tapi dia tidak tahu, Yang Siki sedang memanfaatkan dia. Mendengar perkataan Xia Qing, pria anggota tim basket pun menjadi senang. Satu per satu berbincang dan tertawa soal Qin Lang yang dimanfaatkan oleh Yang Siki untuk menimbulkan kecemburuan. Jadi, kalau hari ini Zhao Wei melihat Qin Lang berkencan lagi dengan kakak iparku, Zhao Wei itu akan semakin marah. Dengan begitu, perkembangan mereka berdua akan semakin cepat, kata Su Hao memandang Xia Qing. Dia dengar-dengar Zhao Wei adalah anak orang kaya yang memiliki kekuasaan. Dia ingin Yang Siki untuk bersama dengan Zhao Wei. Lagi pula, nantinya akan menjadi satu keluarga. Benar, Xia Qing, kamu telepon Zhao Wei saja. Suruh dia pergi melihat kakak iparmu sekarang sedang berkencan. Aku dengar saat itu Zhao Wei hampir memukuli Qin Lang. Kali ini lebih baik buat dia pukul Qin Lang, kata Wang Xiaodi sambil tersenyum. Pukul saja. Kalian cepat pergi mandi. Nanti kita pergi lihat bersama-sama. Lihat nanti bagaimana ekspresi Qin Lang saat Zhao Wei muncul ketika dia sedang dengan bahagia makan dengan kakak sepupuku. Dia mungkin akan dipukuli oleh Zhao Wei. Kejadian itu akan sangat menarik, kata Xia Qing dengan matanya yang berbinar. Baiklah, kamu telepon dulu, lalu kita pergi mandi lihat Qin Lang dipukuli. Yang lain juga tertarik dan berkata, dengan menantikannya, Xia Qing mengeluarkan ponselnya. Baru saja bersiap ingin menelepon Zhao Wei. Layar ponselnya menyala. Bertuliskan, Zhao Wei. Lihat, perkataanku tidak salah. Zhao Wei langsung meneleponku. Xia Qing memperlihatkan ponselnya kepada orang lain. Sekarang Xia Qing menjadi percaya diri kalau kakak sepupu pasti merasa masih tidak cukup memanasi Zhao Wei. Jadi hari ini ingin semakin memancing Zhao Wei, sehingga membawa Qin Lang makan. Zhao Wei sekarang menelepon dia pasti menanyakan soal sepupunya. Halo, kakak Zhao.
Kenapa hari ini ada waktu luang meneleponku? Xia King sudah menebak di dalam hati. Zhao Wei pasti menelepon soal Yang Siki. Oh, kamu mencari kakak sepupuku ya? Kenapa tidak langsung menelepon dia saja? Ah, dia tidak mengangkat teleponmu. Mungkin dia sedang ada urusan lain. Mungkinkah sedang berkencan dengan pria lain? Aku sungguh tidak tahu. Kamu jangan cemas. Di hati kakak sepupuku hanya ada kamu yang paling penting. Begini saja, kamu datang ke kampusku. Nanti aku akan menemanimu pergi bertemu dengan kakak sepupu. Aku akan mengatakan hal baik soal kamu. Setelah mengatakan itu, Xia King langsung mematikan teleponnya. Hebat sekali, Xia King. Kelihatannya Zhao Wei memang merasa cemas. Mungkin saja hari ini Qin Lang akan dipukuli. Mandi dulu. Nanti kita lihat pertunjukan. Beberapa anggota tim basket itu pun pergi mandi. Saat mereka kembali setelah selesai mandi, sebuah mobil Mercedes-Benz A6 berhenti di lapangan. Turun seorang pria muda yang berpenampilan rapi, yaitu Zhao Wei. Rambut Zhao Wei rapi dengan gel rambut, kemeja anima, celana pendek verses, sandal kulit yang mengkilap, dan jam tangan Omega di tangannya. Yang membuat Zhao Wei semakin menonjol adalah dengan adanya seikat mawar besar di tangannya. Dia datang menghampiri Xia King. Kakak Zhao, kamu membeli mobil baru? Xia King melihat beberapa kali, baru mengenali pria yang menghampirinya itu Zhao Wei. Iya, baru beli bukan ini. Terakhir kali bertemu, saat Yang Siki berkencan dengan Qin Lang. Zhao Wei memang terpancing. Dia sungguh takut tidak bisa mendapatkan Yang Siki. Jadi, memohon ayahnya untuk membelikan dia Mercedes-Benz A6. Ini ada 99 mawar. Mengartikan waktu yang panjang. Hari ini aku memutuskan untuk mengungkapkan perasaanku kepada Yang Siki. Aku juga sudah mempersiapkan cincin berlian. Kamu lihat. Zhao Wei mengeluarkan kotak merah dari sakunya. Saat dia membukanya ada cincin berlian 1,2 karat di dalamnya. Kali ini Zhao Wei sudah menghabiskan banyak uang. Dia tidak berani menunggu lagi. Hari ini dia bersiap untuk memastikan hubungannya dengan Yang Siki. Tapi Yang Siki tidak mengangkat teleponnya. Untung saja ada sepupunya, Xia King. Hei, kamu sungguh baik ya. Ada mawar dan cincin berlian. Kakak sepupuku pasti akan sangat tersentuh, kata Xia King sambil tertawa. Memang benar pemikirannya dengan kakak sepupunya sama-sama memiliki rasa ingin mendapatkan sebuah pencapaian. Memikirkan Yang Siki sekarang sedang bersama dengan Qin Lang. Xia King juga tidak takut hal itu akan merusak Zhao Wei yang ingin mengungkapkan perasaannya. Nantinya, kakak sepupunya melihat hal itu pasti akan langsung menyalahkan semuanya kepada Qin Lang. Mengatakan Qin Lang memukuli dia. Dengan begitu, Zhao Wei mungkin akan memukul Qin Lang. Dengan begitu, tidak hanya dia membantu sepupunya, tapi juga membuat Qin Lang dipukuli. Rencana yang sempurna. Aku sekarang akan menelepon kakak sepupuku, kata Xia King dengan positif. Tapi, yang membuat dia tidak bisa berkata-kata adalah ternyata ponsel Yang Siki dimatikan. Dia menelepon Qin Lang juga dan ponselnya mati juga. Ada apa ini? Bukankah kakak terlalu ceroboh? Kalau seperti ini, tidak bisa terhubung kakak sepupumu untuk apa menghindariku? Dia tidak mungkin sedang berkencan dengan pria waktu itu lagi kan? Kata Zhao Wei dengan cemas. Tenang saja. Kalaupun kakak sedang bersama dengannya, juga itu pasti karena pria itu memaksa kakak. Kakakku tidak akan menyukai orang seperti itu. Xia King menenangkan Zhao Wei. Tapi semakin cemas Zhao Wei, semakin tegang. Xia King semakin senang. Kenapa? Berarti Zhao Wei peduli dengan kakak sepupunya. Juga berarti kemungkinan Qin Lang dipukuli akan semakin besar. Coba ini saja. Setelah mengatakan itu, Xia King menelepon sebuah nomor. Dia dulu dikirimkan dari seseorang di dalam grup WeChat. Dengan nomor telepon orang itu, dia bisa mengetahui lokasinya di mana. Xia King membayar 200 yuan. Setelah meminta
Orang itu mencari tahu. Xia Qing langsung mendapatkan lokasi yang siki restoran Jepang Yoshimaru di Plaza Wanda. Xia Qing dan Zhao Wei bergegas naik mobil. Pergi ke Plaza Wanda. Yang pergi juga ada Su Hao, Wang Xiaodi dan anggota tim basket lainnya dan anggota tim pemandu sorak. Mereka semua ingin melihat Zhao Wei dan Qin Lang bertengkar.